Saya membaca Bible, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan seluruh nabi-nabi sebelum kedatangan baginda Muhammad, seluruh nabi bersujud kepada Allah. Semua nabi-nabi sebelum menyembah kepada Allah mengambil wudhu, disebut di dalam Bible. Seluruh nabi-nabi, bahkan Isa Al-Masih rukuk kepada. Oke, stop dulu di situ kau Nyong. Kau bicara terlalu lancang. Kau bicara dari saya punya Alkitab berdasarkan kau punya hasil tafsir yang bodoh-bodoh. Ya, jadi tadi teman-teman dengarkan ya bahwa dia katakan di dalam saya membaca Bible katanya mulai dari Genesis. Saya lihat di sana ternyata ada banyak hal yang ternyata itu diamalkan oleh umat Islam, para nabi misalnya itu melakukan ruku kata dia. Ya mereka bahkan bukan hanya itu, melakukan juga wudhu. Nah, ini saya bertanya-tanya, ini dia lihat di mana begitu? Dia baca di mana di dalam Alkitab? Itu menunjukkan para nabi melakukan ruku, melakukan wudhu, ya, lalu menyembah Tuhan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Madya. Di video kali ini Madya akan menampilkan dari akun apologet pengikut penyembah Tuhan mayat, mantan mayat yang 3 hari mati ya, yaitu dari akun Kanuru ini, yang mereka dimana mencoba untuk berargumen tentang ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu di kitab Taurat dan kitab Injil, yang mana Madya fokuskan ke poin ini adalah tentang bersuci atau berwudu. Ya, nanti kita tanggapin juga poin-poin yang lain, tetapi untuk poin kali ini Madya fokuskan tentang bersuci dan berwudu di dalam ajaran Islam dan ajaran Nabi Musa dan ajaran Nabi Isa yang termuat di dalam kitab sucinya tentunya. Kita lihat dulu bagaimana mereka ini mencoba berkomentar, berargumen tentang ajaran berwudu ya. Kita lanjut. Oke, go. Kesaksiannya ini menurut saya adalah ada beberapa hal yang perlu saya koreksi ya. Saya tidak peduli dengan keputusannya untuk keluar dari Kristen lalu masuk ke Islam. Tetapi yang saya peduli adalah karena ia keluar dari Kristen berdasarkan kebodohannya sendiri ketika menafsirkan kitab suci. Itu yang menjadi konsen saya, sehingga mengapa saya menganggap penting untuk mengangkat topik ini. Ya, maka judul dari siaran kali ini adalah akibat salah tafsir. Seorang mualaf asal Malaysia ini tersesat di rimba kebodohannya. Jadi jelas maksud saya adalah karena kebodohan orang ini dalam menafsirkan Alkitab, akhirnya ia keluar dari kekristenan. Langsung saja kita dengarkan videonya teman-teman, dan nanti saya akan memberikan komentar seperlunya. Berikut ini videonya. Oke, nah kita tanggapin dulu sedikit ya. Nah di sini Kanuru mencoba menampilkan kesaksian dari orang yang dari ajaran dia, dari para penyembah Tuhan mantan mayat ini, kemudian menjadi Islam, artinya menyembah Tuhan yang betul-betul asli hidup ya, artinya betul-betul asli hidup, tidak ada pernah mati-mati Tuhan dalam Islam. Nah dia berubah ini, artinya dari orang yang menyembah Tuhan mayat mati 3 hari, kemudian dia menyembah Tuhan yang betul-betul maha hidup, tidak pernah mati dan tidak pernah di posisi pernah dikatakan mati. Ini Tuhan dalam Islam artinya Tuhan maha kuasa, artinya tidak pernah mati. Kalau Tuhan mereka, apakah bisa dikatakan kuasa kalau pernah mati gitu loh. Ya seperti itu. Kita lanjut dulu argumen dari orang ini ya. Kita lanjut. Setiap kejadian ataupun makhluk
yang dikandung 9 bulan 9 hari tidak layak diangkat menjadi Allah. Sesungguhnya Isa Al-Masih di dalam ajaran disebut di dalam Bible beberapa banyak ayat-ayat yang menyeru mentauhidkan Allah. Bahkan di dalam Bible, apabila saya membelek dalam banyak bab-bab dalam Bible, termasuk di dalam Genesis, rupa-rupanya banyak amalan-amalan Nabi yang disebut di dalam Bible merujuk kepada amalan itu diamalkan oleh orang Islam. Dan apabila saya membaca Bible, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan seluruh nabi-nabi sebelum kedatangan baginda Muhammad, seluruh nabi bersujud kepada Allah. Semua nabi-nabi sebelum menyembah kepada Allah mengambil wuduk, disebut di dalam Bible. Seluruh nabi-nabi, bahkan Isa Al-Masih rukuk kepada. Oke, stop dulu di situ kau Nyong. Kau bicara terlalu lancang. Kau bicara dari saya punya Alkitab berdasarkan kau punya hasil tafsir yang bodoh-bodoh. Ya, jadi tadi teman-teman dengarkan ya bahwa dia katakan di dalam saya membaca Bible katanya mulai dari Genesis. Saya lihat di sana ternyata ada banyak hal yang ternyata itu diamalkan oleh umat Islam, para nabi misalnya itu melakukan ruku kata dia. Ya, mereka bahkan bukan hanya itu, melakukan juga wudhu. Ini saya bertanya-tanya, ini dia lihat di mana begitu? Dia baca di mana di dalam Alkitab? Itu menunjukkan para nabi melakukan ruku, melakukan wudhu, ya, lalu menyembah Tuhannya negeri Mekah, menyembah Tuhannya orang Islam yang disembah oleh orang-orang Arab di Mekah. Di mana coba dia lihat itu? Nah, inilah yang makanya saya katakan anak ini ya, Ibnu Sirin ini kalau itu namanya, ini tersesat karena kebodohannya sendiri. Saya yakin ini manusia ini belum baca Alkitab sampai selesai. Ya, kemungkinan juga ini adalah anak yang masuk gereja saja, barangkali pas itu Pasca, Tahun Baru, Natal, ya. Nah, ini belum jelas. Nanti kita lihat sebenarnya ini dari mana ini anak ini nih. Kelihatannya ini adalah mantan Kristen yang datang dari Sarawak. Kalau dari dengar. Oke, kita tanggapin dulu ya. Dalam poin ini Madya hanya menghususkan di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Maidah ayat 6 tentang bersuci atau berwudu. Kemudian Madya korelasikan ke dalam kitab suci mereka yang di dalam kitab ajaran Nabi Musa maupun Nabi Isa ini, bahwa ternyata di ajaran mereka pun itu ada berwudu atau bersuci. Ini karena kebenaran itu sumbernya tentunya dari kitab suci, dari yang dituangkan dari ayat-ayat yang termuat di dalam Taurat maupun Injil itu sendiri. Nah, tadi Pak Kanuru memungkiri bahwa di dalam Bible-nya tidak ada wudu, tidak ada bersuci. Ini Madya buktikan ya. Tetapi di sini Madya bacakan dulu dasarnya di dalam ajaran Islam tentang bersuci atau berwudu ya, saudara-saudaraku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal fuqaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku. Sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Jika kamu sakit dan dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Shadaqallahul azim. Nah, kembali kepada poin kita, yaitu tentang bersuci berwudu ini. Ini para Simualab Al-Sirin ini sudah benar, dia mengatakan bahwa memang penyebab dia masuk Islam ini salah satunya ternyata di dalam Bible-nya, di dalam kitab sucinya ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang berwudu yang dipungkiri oleh Kanuru ini ya. Nah, sekarang kita pembuktian saja. Ada nggak ayat tentang berwudu, tentang bersuci di dalam kitab suci mereka? Yang mana mereka nggak jalankan lagi ini gitu loh. Nggak tahu entah karena apa, tapi mereka coba pungkiri ini ayat ya. Kita bacakan dulu ayatnya biar tidak ada dusta di antara kita ya. Kita bacakan. Keluaran 40 ayat 30. Ditempatkannya bejanamu pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mesbah itu, lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Nah, ini ayat yang mendukung, berkorelasi dengan surah Al-Maidah ayat 6 ya. Kita lanjut kembali. Keluaran 40 ayat 31. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Keluaran 40 ayat 32. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mesbah itu, maka mereka membasuh kakinya dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Itu artinya di ayat ini sudah cukup jelas ajaran bersuci, berwudu itu ternyata ada termuat di dalam kitab suci mereka. Dan ini yang menjalankan ternyata orang Islam. Yang meneruskan ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa itu ternyata Islam. Yang coba dipungkiri oleh ya kawan kita ini ya dari Kanuru ya. Kita kembali, kita lihat demikian juga Harun serta Musa. Keluaran 30 ayat 19. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air di dalamnya. Oke. Kita lanjut. Raja Daud pun berwudu, membasuh tangan dan kaki untuk mensucikan diri sebelum beribadah kepada Tuhan. Datanya di mana ayat ini tentang bersuci? Datanya di Mazmur 26 ayat 4. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Ya, kita lanjut. Ya. Jadi ada perbedaan yang sangat kami catat sebagai keistimewaan syariat Islam. Sebagai kesempurnaan ternyata di dalam Bible mereka ini ternyata juga ada. Jadi Islam itu sebenarnya menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Yang mana dasar-dasarnya sudah ada di dalam kitab suci ajaran Nabi Musa atau ajaran Nabi Isa. Buktinya apa? Ini buktinya, dia bacakan ya. Jadi kalau dikatakan tidak ada dasar, ajaran Islam itu meneruskan ajaran terdahulu, terbantahkan. Buktinya ada gitu loh. Jadi orang ini sudah tepat. Ibnu Sirin kesaksian dari pengakuan dia sebagai mualaf karena dia pindah masuk Islam ini karena dia menyaksikan sendiri di dalam kitab sucinya terdapat ajaran bersuci.
sehingga dia kagum dengan Islam yang meneruskan itu semua. Demikian menjawab dan menganalisa tentang berwudu atau bersuci di dalam kitab suci, baik di dalam Al-Quran maupun kitab suci sebelum Al-Quran itu diturunkan, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.